Mahfud MD ungkap peringatan Megawati soal RUU perampasan aset. Dikutip dari kompas.com. Jakarta, kompas.com. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah memperingatkan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset dapat disalahgunakan. Awalnya, Mahfud bercerita soal RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan. Padahal ia sudah berulang kali meminta DPR mengesahkan RUU tersebut, sehingga pemerintah pun berkali-kali. Makanya saya teriak-teriak di DPR, kalau Anda mau disahkan RUU perampasan aset. Lalu ada yang bilang, ya, pemerintah serius ndak? Kalau serius, ajukan ke DPR. Kan sudah ditinggal disahkan, ujar Mahfud dalam program Gaspol Kompas.com. Dikutip Selasa 13 Mei 2025. Saya ajukan lagi di bulan April atau Mei 2023. Kita ajukan lagi nih surat presiden. Tolong disahkan ini undang-undang perampasan aset, tapi nggak mau lagi. Entah alasannya apa, ucap dia. Mahfud MD mengisyaratkan bahwa penolakan tersebut kemungkinan bukan semata-mata administratif, melainkan juga bernuansa politis. Ia bahkan menyebut pernah mendapat respon satir dari Ketua Komisi 3 DPR saat itu Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menyamakan DPR dengan Korea. Nah, apa politisnya? Kan gitu kan? Mungkin secara gurauan, mungkin diwakili oleh Pak Bambang Pacul. Kalau pemerintah mau, jangan ke kami. Kami ini kan Korea. Kesana gitu, ungkap Mahfud menirukan dialog yang dialami. Mahfud kemudian menceritakan pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan dukungan terhadap ide perampasan aset hasil kejahatan. Namun, Megawati juga mengungkapkan bahwa kekhawatirannya soal potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum jika RUU itu langsung diberlakukan. Terus saya ketemu dengan Bu Megawati, bicara. Saya alasannya masuk akal meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset. Bagus, kata Mahfud menceritakan dialognya dengan Megawati. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang agar asetnya tidak disita. Diberi surat bersih tapi bayar sekian, dan itu betul bisa terjadi, ungkap Mahfud. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung RUU perampasan aset untuk menjadi undang-undang. Dukungan ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di lapangan Monumen Nasional Jakarta, Kamis 1 Mei 2025. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung, ujar Prabowo dalam orasinya. Kepala negara menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatan. Akan tetapi, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyiratkan bahwa RUU perampasan aset belum akan dibahas bersama DPR dan pemerintah dalam waktu dekat. Adis menyebutkan RUU perampasan aset
baru akan dibahas setelah DPR menyelesaikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seluruh pidana intinya di KUHP ini nanti yang mengatur bagaimana tentang perampasan aset itu, ujar politikus Partai Golkar itu. Hadis juga menyebutkan bahwa langkah tersebut diperlukan agar mekanisme perampasan aset tidak dilakukan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan. Meski demikian, dia menegaskan sejalan terhadap iktikat Presiden Prabowo Subianto yang mendukung hadirnya RUU perampasan aset, sehingga akan mendorong komisi terkait untuk tidak berlarut dalam pembahasannya. Gimana menurut Anda semua tentang undang-undang perampasan aset ini? Kenapa terlalu lama sekali untuk disahkan? Yuk kita saling beropini, silahkan berkomentar.